langsung masuk ke rumus kuadratik. Di sini kita punya suatu bentuk kuadrat yang seperti ini, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, kadang-kadang ketika kita menjumpai bentuk kuadrat yang seperti ini, itu susah untuk difaktorkan secara langsung. Maka kita bisa mencari akar-akar dari pertidaksamaan ini dengan menggunakan rumusan yang ada di sini, yaitu rumus ABC ya. Kalau kita kenalnya di SMA, X-nya itu bisa didapatkan dari min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, yang ada di dalam akar ini akan menjadi kunci. Nah, yang di dalam akar ini, dia dinotasikan sebagai bilangan D, yaitu D seperti ini. Dia disebut sebagai diskriminan dari suatu persamaan kuadrat. Nah, dari diskriminan ini nanti akan dijadikan sebagai acuan apakah persamaan kuadrat tersebut memiliki solusi atau enggak. Kalau memiliki solusi, solusinya kayak gimana, kayak gitu ya. Nah, kalau D-nya ini lebih besar dari 0, berarti kita bisa mengatakan bahwa persamaan kuadrat ini memiliki dua solusi bilangan real. Namun ketika D-nya sama dengan 0, berarti persamaan kuadrat seperti ini tadi dia hanya memiliki satu bilangan real. Kemudian satu lagi, ketika D-nya kurang dari 0, itu artinya persamaan kuadrat ini tidak memiliki solusi bilangan real. Kenapa? Karena kalau D-nya kurang dari 0, ini berarti akar imajiner atau akar min 1. Itu adalah bilangan imajiner. Seperti di awal yang tadi saya bilang, kita tidak mengkaji bilangan imajiner di sini atau bilangan kompleks. Yang hanya kita kaji itu adalah hanya bilangan real. Berarti kalau D-nya kurang dari 0, kita bisa mengatakan bahwa persamaan kuadrat di sini dia tidak memiliki solusi bilangan real. Kayak gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya itu tentang square atau kuadrat. Nah, tadi kita sudah mengenal nilai mutlak. Kalau saya punya nilai mutlak X saya kuadratkan, tadi kan nilai mutlak itu apa sih definisinya? Nilai mutlak X itu akan bernilai X ketika X-nya lebih besar sama dengan 0. Dan dia akan bernilai min X ketika X-nya kurang dari 0. Nah, berarti kalau nilai mutlak X ini saya kuadratkan, ya sama saja sebenarnya min X kuadrat itu sendiri kan. Karena apa? Kalau dia nilainya positif berarti kan X kuadrat. Kalau dia nilainya min X berarti min X dikuadratkan, ini lagi-lagi akan balik menjadi X kuadrat. Berarti bisa kita katakan bahwa nilai mutlak X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Nah, dari sini nanti akan menghasilkan ini. Kalau saya punya nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat, berarti bisa kita katakan bahwa nilai mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Kayak gitu. Nah, selanjutnya perhatikan dua contoh kasus di sini. Di sini saya punya min 3 kurang dari 2. Tapi ketika masing-masing ini saya kuadratkan, dia tandanya berbalik. Jadi ini, min 3 kuadrat lebih besar dari 2 kuadrat. Ya memang seperti itu ya. Min 3 kan kita tahu bahwa dia nilainya kurang dari 2. Kalau min 3 saya kuadratkan kan hasilnya 9. Berarti 9 lebih besar dari 4 gitu kan ya. Seperti itu. Nah, bentuk pertidaksamaan seperti ini, min 3 kurang dari 2, kalau masing-masing saya kuadratkan, maka nanti tandanya akan berbalik arah. Sebaliknya, kalau saya punya contoh kasus seperti ini, 2 kurang dari 3. Nah, kemudian masing-masing ini saya kuadratkan, dia arahnya awet. Maksudnya awet apa? Tidak diubah ya. Jadi 2 kuadrat kurang dari 3 kuadrat, berarti 4 kurang dari 9, kayak gitu. Nah, dari sini muncullah secara umum kita bisa mengatakan kalau A, ini tipe ya, A-nya kurang dari 0, A-nya lebih besar dari 0, B-nya lebih besar dari 0, maka ketika saya punya A kurang dari B, nanti kalau masing-masing ini saya kuadratkan, ini nanti tetap awet, tandanya tidak diubah. Jadi A kuadrat kurang dari B kuadrat, namun syaratnya ini tadi, A sama B-nya harus lebih besar dari 0 dan A-nya harus kurang dari B. Kayak gitu. Nah, selanjutnya tadi kita tahu bahwa nilai mutlak tadi sebenarnya suatu bilangan yang selalu dibawa ke positif kan. Berarti kalau saya punya nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y, artinya apa? Nilai mutlak X ini kan pasti positif. Nilai mutlak Y juga pasti positif. Kalau nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y,
maka nanti masing-masing di sini saya kuadratkan, tandanya tetap akan awet seperti ini, tidak diubah. Kayak gitu. Jadi, nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y itu nanti akan mengakibatkan X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Sebaliknya, X kuadrat kurang dari Y kuadrat itu nanti akan mengakibatkan seperti ini. Kayak gitu ya. Contoh 1.6. Nah, sifat 1.5 ini nanti akan kita gunakan di soal-soal yang bentuknya seperti contoh 1.6. Di contoh 1.6 ini bentuknya kayak gini nih. Berarti kita bisa menggunakan sifat ini. Kalau kita perhatikan, ini bentuknya nilai mutlak 3x plus 1 ini kan pasti positif. Kan pasti positif kan? Kemudian nilai mutlak x min 6 ini juga pasti positif. Kemudian dikalikan dengan 2 juga pasti akan positif. Akibatnya dari pertidaksamaan ini kita bisa selesaikan. Gimana penyelesaiannya? Kita awalnya punya nilai mutlak 3x plus 1 kurang dari 2 nilai mutlak x min 6. Nah, berarti kan dua sisi ini kan masing-masing positif kan? Berarti kalau dua sisi ini kita kuadratkan, tanda ini tidak akan berubah. Berarti ya cukup kita ambil yang di dalam nilai mutlak itu aja. 3x plus 1 saya kuadratkan. Ini nanti tandanya akan tetap kurang dari 2 kuadrat dikalikan x min 6 dikuadratkan. Gitu kan? Gitu kan ya? Nah, selanjutnya ini jadi apa ini kalau kita kuadratkan? 9x kuadrat ditambah 6x ditambah 1. Ini kurang dari 4 dikalikan dengan x kuadrat min 12x min plus 12x 6 ditambah 3, 6. Nah, berarti itu jadi kayak gimana ini? Kalau kita sederhanakan 9x kuadrat plus 6x plus 1 yang ruas kanan kita sederhanakan 4x min kurangi 12x kurangi 48x plus ditambah begini ya. 144. Nah, Aduh. ini bisa kita sederhanakan. Sebenarnya ya tadi ya kita kurangkan sama-sama dengan apa, kita jumlahkan dengan apa gitu. Secara sederhana sebenarnya itu pindah ruas. Berarti kalau kita pindah ruaskan, ini nanti akan kita peroleh bentuk 5x kuadrat. Ini kan dikurangi gitu ya. Ditambah dikurang 4x dikurang 143. Aduh, pensilnya ini lagi. Tunggu. Kadang-kadang dia mau nulis sendiri. 143 kurang dari 0. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya yang bentuk terakhir ini merupakan bentuk persamaan bentuk kuadrat. Harus kita faktorkan ke dalam bentuk faktor linier. Ini apa ini faktornya? Pasti nanti bentuknya kayak gini. Berapa ini faktor ya? Ini ya. Tunggu. Berapa ini? 13. Di sini? 11. Oke. Kemudian dari sini kita cari membuat nolnya, yaitu x plus 13 sama dengan 0 atau 5x dikurangi 11 sama dengan 0. Oke, dari sini kita dapat apa? 13 min. Di sini Allahumma 5x sama dengan 11 atau x sama dengan 11 per plus 5. 5. Nah, kemudian ini saya bawa ke garis bilangan. Misalnya di sini 0 dan seterusnya gitu ya. Misalnya 11 per 5 itu sekitar 2, sekian ya. Kira-kira di sinilah. Min 13 yang ke arah sana ya saya tulis di sini. Misalnya di sini min 13. Ini ke arah positif. Nah, kemudian di sini tandanya ada sama dengan enggak?
Nggak ada. Nggak ada, berarti ini bulat kayak gini. Kemudian kita uji, 0 di sini ada di antara min 13 sama 11/5. Berarti 0 saya masukkan ke sini akan positif atau negatif? Negatif. Negatif. Kemudian sebelahnya 11/5 itu ada 3. 3 saya masukkan ke sini, positif atau negatif? Positif. Positif ya? Masukin aja ke sini nih. Ini ada berapa ini? Tadi 3 ditambah 16. 16 berarti ini 15 dikurangi 11 tetap positif ya. Ke sana juga akan Positif, Bu. positif. Yang Positif. diminta negatif atau positif? Negatif. Ini negatif. Berarti ini kan. Min Berarti 3. solusinya apa? Himpunan X dengan X. syarat X-nya berada X di antara X di antara min 13 dan dengan 11/5. 5. Atau kalau ke dalam bentuk notasi Kurung buka tadi, biasa. Kurung buka biasa. Min 13, koma 5 kurung tutup biasa. Nah, kayak gitu ya. Ini solusi dari pertidaksamaan nilai mutlak yang bentuknya seperti itu. Oke,